dengan mengangkat tema iman dan teknologi. Jemaat Komisi Bapa yang terkasih, sebelum kita masuk dalam rangkaian ibadah, marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari Koordinator Komplek Dwi Kora. Kepada Bapak Penatua Esra Sembiring, dipersilakan. Yang terhormat Bapak Pendeta Arlianus Larose, Ketua PGI Jakarta, yang saya hormati Ketum GKPO, Bapak Penatua Yori Eskolowai, yang saya hormati Bendahara Umum, Bapak Penatua Gled Limeloa, Kabid 3, Bapak Pendeta Jimmy Stephen, para koordinator, Ketua Komisi Bapak GKPO, Ketua Urusan Bapak, seluruh Bapak yang hadir malam ini secara terbatas dan tatap muka maupun secara live streaming atau Zoom di kediaman masing-masing. Salam. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas berkat dan kasih-Nya, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah dan talkshow Komisi Bapak GKPO Halim Perdana Kusuma pada malam hari ini. Untuk itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber, moderator, Bapak-bapak pada ibadah dan talkshow Komisi Bapak serta urusan Bapak Komplek Dwi Kora yang telah mempersiapkan ibadah dan talkshow beserta tim multimedia. Kita berdoa kiranya Tuhan memberkati ibadah dan talkshow ini dari awal hingga akhir. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat Komisi Bapa yang dikasihi Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita menyanyikan Mars Komisi Bapa yang akan dipandu oleh Bapak Bruce Unibala secara virtual. Seluruh komisi Bapa bersatulah dalam iman, berhimpun memuji Tuhan, nyanyikan mazmur baginya. Kabarkanlah nama Yesus, kebenaran dan kasih-Nya, dan nyanyikan dengan hati tulus keselamatan yang sempurna. Darah Yesus telah tercurahkan, korban untuk keampunan, membebaskan dari dosa kaum bapa seluruhnya. Ya puji pengasihannya, pujilah kebajikannya. Yesus Rajamu yang telah bertata, berkuasa
kuasa selamanya. Bersatu komisilah, komisi dalam iman, muliakanlah nama Yesus, muliakanlah. Bersatu komisilah, komisi dalam iman, muliakanlah nama Yesus, muliakanlah. Jemaat tetap berdiri. Mari kita mulai ibadah kita di malam hari ini dengan menyanyikan nyanyian pembuka dari Kidung Jemaat nomor 454, baitnya yang pertama, Indahnya Saat Yang Teduh. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu atas kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami jemaat Komisi Bapa GKPO Halim, boleh Tuhan hadirkan di tempat ini untuk kami bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu yang besar. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin dan menyertai kami dalam ibadah ini. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, mau jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga hamba-Mu Bapak Pendeta Arlianus Larosa yang melayani dalam ibadah ini. Biarlah firman yang akan kami baca dan kami renungkan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, ampunkan salah dosa kami. Doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat disilakan duduk. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca kitab Mazmur secara responsoria yang terambil dari Mazmur 105 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermaksudlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah
bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukumannya yang diucapkannya. Sebagai nyanyian pengantar firman Tuhan, kita angkat pujian, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan ketika sebentar kami akan membaca kitab suci dan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Tolong supaya kami dapat mendengarkan dengan baik, dapat mengerti dengan benar, dan diberi kemampuan untuk mengerjakan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakai hamba-Mu sebagai alat dalam tangan Tuhan, supaya dengan demikian firman Tuhan dapat dijelaskan dengan baik, dan setiap kami boleh beroleh berkat dari firman yang akan kami percakapkan pada malam ini. Mari Bapa, berfirmanlah karena kami rindu mendengarkan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak-bapak, saya akan membacakan dari Kejadian pasal 11. Saya boleh minta share screen ya? Sudah terlihatkah screen saya? Sudah bisa dilihat screen saya ya? Bapak-bapak? Sudah, Pak. Ya. Saya bacakan dari Kejadian 11, mestinya keseluruhan dari 1 sampai 9, tapi saya bacakan ayat 3 dan 4 saja. Siapa sih ini? Demikian firman Tuhan. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakar baik-baik. Lalu batu itulah dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita berdirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama
supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ya, Bapak, saya diberikan tema iman dan teknologi. Ya, kalau kita mengamati apa yang kita lakukan sehari-hari, maka kita harus mengatakan bahwa manusia tidak dapat menghindari teknologi. Apapun yang kita kerjakan, ya, akan selalu berhubungan dengan teknologi. Kalau kita pergi naik motor atau mobil atau angkutan umum, kita telah berhubungan dengan teknologi. Ketika kebaktian seperti ini, kita bernyanyi, memuji Tuhan, diiringi dengan alat musik, kita telah berhubungan dengan teknologi. Ketika seorang pendeta seperti saya sekarang berkhotbah atau berceramah, kita memakai mikrofon, itu juga berarti kita terhubungkan dengan teknologi. Ketika kita makan, kita juga telah berhubungan dengan teknologi. Semua makanan itu diolah dengan memakai kompor. Nasinya berasal dari hasil jerilah petani yang memakai cangkul atau traktor yang merupakan hasil teknologi. Jadi, teknologi itu bukan hanya menjadi urusan para akademisi. Bukan hanya urusan para intelektual saja. Iya, teknologi merupakan urusan kita, urusan semua manusia. Sebab kita sehari-hari selalu berhubungan terkait dengan teknologi. Dalam sebuah buku saya pernah membaca ungkapan begini. Sakramen perjamuan kudus telah menjadi bukti bahwa Allah merestui teknologi, bahkan menjadikan teknologi sebagai sesuatu yang baik di mata Tuhan. Sebab dalam perjamuan kudus, kita mempergunakan roti dan anggur yang merupakan salah satu buah dari teknologi. Pada hemat saya, teknologi dalam bentuk dan aras atau level kecanggihan yang manapun bertujuan untuk menolong manusia menguasai atau menaklukkan hal-hal tertentu. Teknologi komunikasi misalnya menolong manusia untuk menguasai informasi. Teknologi kedokteran menolong manusia untuk menaklukkan penyakit dan lain-lain. Itu teknologi. Teknologi adalah sebuah alat untuk menguasai atau mengendalikan sesuatu. Berbeda dengan itu, teologi ya menolong manusia untuk dikuasai atau ditaklukkan oleh sosok tertentu. Kalau teknologi adalah alat untuk menguasai, teologi adalah alat untuk menolong manusia untuk dikuasai atau ditaklukkan oleh sosok tertentu. Teologi membimbing manusia untuk dikuasai oleh Allah. Tak ada satupun cabang teologi yang tidak membawa manusia ke hadapan Allah untuk dikuasai dan ditaklukkan olehnya. Nah, Ibu Bapak-Bapak sekalian, perbedaan ini begitu jelas dan gamblang. Dan yang lebih penting ialah perbedaan ini membuat kita terhenyak betapa bahaya yang ditimbulkan oleh teknologi bila atasnya tidak selalu diberikan tinjauan teologis. Ya, betapa berbahayanya, betapa bahaya yang ditimbulkan oleh teknologi bila di atasnya tak selalu diberikan tinjauan teologis. Teknologi tanpa teologi dapat membuat manusia dipenuhi oleh nafsu menguasai, yang pada gilirannya akan membuahkan keserakahan dan di ujungnya mungkin kematian. Karena itu, kita memang boleh-boleh saja mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi. Bahkan kita perlu bersyukur atas pesatnya kemajuan teknologi. Namun baiklah kita jangan terjebak dalam falsafah, dalam filsafat, dalam nilai yang ada di balik setiap teknologi. Peristiwa Menara Babel hendaknya dapat menjadi peringatan bagi kita. Dalam kisah ini, dalam kisah Menara Babel, dalam Alkitab, ya, kita mengetahui bahwa buah pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Mereka dapat menghasilkan bangunan pencakar langit.
Buat teknologi ini tentu saja baik dan patut disyukuri. Namun dalam teks kita, dalam firman Tuhan, Tuhan ternyata tidak berkenan pada kemajuan pengetahuan teknologi manusia pada waktu itu. Alasan dibalik sikap Tuhan itu bukan karena hasil teknologi atau pengetahuan itu tidak disukai oleh Tuhan, melainkan karena motivasi manusia yang memiliki pengetahuan dan teknologi tersebut. Kejadian pasal 11 ayat 4 yang saya sudah bacakan tadi mengatakan begini. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Menara yang puncaknya sampai ke langit ini dimaksud sebagai akses ke sorga secara langsung. Manusia ingin menguasai sorga dengan tangannya sendiri tanpa bantuan Tuhan dengan membangun gedung yang sampai ke langit. Manusia ingin mengatakan bahwa kami tidak membutuhkan Allah. Kami dapat melakukan apapun yang kami inginkan. Kami dapat menghasilkan apapun yang kami dambakan. Pengetahuan dan teknologi tinggi yang telah mereka capai membuat manusia mengesampingkan, bahkan menyisihkan Allah. Mereka lupa bahwa perangkat utama dalam upaya memiliki pengetahuan dan menghasilkan teknologi itu adalah yaitu otak. Otak manusia adalah ciptaan Allah. Mereka lupa itu. Usaha manusia untuk menyingkirkan Allah melalui pengetahuan dan teknologi ini yang dimiliki itu harus dibayar mahal oleh manusia. Dalam Kejadian 11 ayat 7, firman Tuhan mengatakan, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Manusia yang semula punya kebersamaan yang luar biasa, kesatuan aksi yang demikian tinggi, kini tidak mengerti seorang dengan yang lain. Dan oleh itu, mereka tidak dapat saling menolong dan saling menunjang lagi. Mereka tidak sepakat atau tidak sejalan lagi dalam menjalankan rencana-rencana besar mereka. Itu berarti kegagalan demi kegagalan menerpa manusia. Nah, Bapak-bapak, penjelajahan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi yang tidak didasarkan pada rasa takut akan Allah, saya ulangi, penjelajahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak didasarkan atas rasa takut akan Allah dapat menimbulkan petaka bagi kemanusiaan itu sendiri. Pengetahuan dan teknologi yang tidak dikembangkan berdasarkan nilai-nilai iman akan mendatangkan kehancuran. Saya ulangi, pengetahuan dan teknologi yang tidak dikembangkan berdasarkan nilai-nilai iman akan mendatangkan kehancuran. Pengetahuan dan teknologi yang sesungguhnya dapat menolong manusia dalam menghadapi aneka tantangan serta memajukan peradaban itu dapat berubah menjadi monster bila ia tidak dikendalikan oleh iman. Teknologi tanpa teologi hanya akan membuahkan petaka. Teknologi tanpa teologi hanya akan membuahkan petaka. Nah, sekarang mari kita masuk pada mengenal dan mencegah, karena saya diminta menghubungkan nisbah antara iman dan teknologi dan juga melihat dampak dari penggunaan media sosial, ya. Pada dasarnya tujuan penggunaan media sosial adalah memperpendek jarak, memperpendek waktu, dan menghemat tenaga kita untuk berkomunikasi dengan teman, dengan kerabat, dan dengan keluarga. Tapi pada kenyataannya, banyak orang tidak menyadari bahwa
betapa luas, betapa besar dan publiknya media sosial itu sehingga malah jadi menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Berikut adalah beberapa alasan mengapa media sosial nyatanya berbahaya bagi rumah tangga, bagi keluarga bila tak ditangani atau dimanfaatkan dengan baik. Yang pertama, media sosial membuat perhatian pada anggota keluarga menjadi berkurang. Smartphone dengan media sosialnya dapat membuat kita jadi kecanduan. Kita disibukkan dengan memposting foto, chatting, browsing, upload timeline untuk mengisi waktu kita. Tetapi akibat dari itu jika sampai dilakukan secara berlebihan, maka orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita cintai, yang ada di rumah kita, malah terabaikan. Hal ini tentunya tidaklah baik bagi hubungan dalam keluarga. Miskomunikasi yang timbul akibat kurangnya perhatian antar satu dengan yang lain menjadi problem yang akan selalu ada ketika kita tidak memanfaatkan media sosial dengan baik. Yang kedua, media sosial membuat kita mengetahui yang terjadi dengan anggota keluarga kita tanpa berkomunikasi langsung. Dengan pantauan media sosial, kita dapat melihat keseharian anggota keluarga kita. Sehingga tanpa sadar, ya, kita merasa tak perlu lagi untuk berkomunikasi secara langsung. Sebab tidak ada lagi yang ingin kita ketahui. Kita sudah tahu yang ia kerjakan sehari ini, seharian ketika berpisah dari kita, ia ada di luar rumah atau di tempat yang lain, kita sudah tahu dari statusnya, dari apa yang ia posting di media sosial. Sehingga sekali lagi, komunikasi langsung menjadi berkurang. Interaksi menjadi berkurang. Ketiga, yang eksklusif menjadi konsumsi publik. Media sosial menggoda untuk membagikan hal-hal yang biasanya tidak perlu diketahui oleh orang lain, hal yang sifatnya personal, private. Ya, misalnya bilang I love you kepada istri pakai media sosial pada saat ulang tahun. Happy birthday my love, I really love you. Tapi ditulis di media sosial. Happy anniversary ditulis di media sosial. Ketika ia udah dimuat di media sosial, ia menjadi publik. Padahal sebenarnya ini adalah ungkapan-ungkapan yang sangat private. Mungkin hanya karena terdorong keinginan untuk meraih like, atau memang hanya sekedar ingin share sesuatu saja. Ini dapat membuat anggota keluarga merasa hak eksklusifnya menjadi hilang. Kita pun merasa tak perlu lagi perhatian eksklusif. Padahal perhatian eksklusif dalam kehidupan berkeluarga itu menjadi sangat penting. Yang keempat, mencipta naluri haus perhatian. Tak dapat dipungkiri, kita akan merasa senang jika postingan kita mendapatkan like atau komentar yang banyak dari netizen, apalagi yang bernada positif. Ternyata tanpa sadar, hal ini juga bisa membuat kita jadi orang yang mengalami semacam kecanduan. Akibatnya kita merasa kurang terpuaskan oleh perhatian anggota keluarga atau merasa anggota keluarga tak memberikan perhatian eksklusif. Karena kita udah dipuaskan dengan like dari para netizen. Ketika kita memposting sesuatu, rasa puas itu, haus akan perhatian itu dipenuhi oleh dunia luar, dan lalu kita tidak lagi menganggap atau merasa eksklusif, merasa bernilai perhatian-perhatian yang diberikan oleh anggota keluarga. Karena kita udah biasa menerima itu dari banyak orang. Kelima,
terlalu memperhatikan kehidupan orang lain. Terlalu banyak menggunakan media sosial membuat kita lupa bahwa kita mempunyai kehidupan pribadi. Dan kita pun malah hanya jadi terfokus dengan kehidupan orang lain. Banyak waktu yang dihabiskan oleh orang ya hanya untuk memperhatikan status orang lain. Lebih banyak memperhatikan status orang lain di media sosial daripada memberikan perhatian kepada keluarga. Yang keenam, yang terakhir, menyebabkan keretakan relasi. Di Amerika Serikat, sebuah survei yang diadakan oleh American Academy of Matrimonial Lawyers menyatakan bahwa perceraian akibat media sosial meningkat sebanyak 80%. Padahal perceraian adalah hal terburuk yang dapat dialami oleh sebuah keluarga, baik bagi pasangan maupun bagi anak-anak. Mengapa? Ya, karena sekali lagi ada orang-orang melalui media sosial memberikan perhatian yang khusus, disapa terus-menerus. Ketika pasangannya di rumah kurang menyapa, ada yang nyapa rajin di medsos. Reuni-reuni menjadi hidup ketika media sosial berkembang. Ini saya tadi barusan belum selesai, saya tinggal reuni STT Jakarta. Ya, para pendeta dari berbagai tempat di seluruh dunia ini yang alumni Jakarta bertemu. Reuni-reuni SD, reuni SMP, teman SD, teman SMP ketemu di media sosial. Lalu mulailah ngomong-ngomong, ingatlah cerita pada waktu kita SMP, SMA. Terjadi komunikasi-komunikasi yang berlebihan. Memang bisa dipicu karena komunikasi langsung di rumah berkurang. Media sosial dapat menyebabkan keretakan relasi dalam rumah tangga. Kita telah mengenal 6 dari bahaya media sosial. Sekarang bagaimana memanfaatkan media sosial untuk memperkokoh ketahanan dan keharmonisan relasi dalam keluarga? Bapak-bapak, keluarga adalah fondasi pertumbuhan gereja dan masyarakat. Dalam keluarga nilai-nilai ditanamkan, norma-norma diperkenalkan dan dipraktekkan. Maka ketahanan dan keharmonisan relasi dalam keluarga sangat penting untuk diperkokoh dan dikembangkan, termasuk dengan memanfaatkan media sosial. Kita nggak boleh, ada bahayanya tadi saya mengatakan, tapi kita nggak bisa, saya nggak mau pakai media sosial, itu nggak mungkin. Dunia telah berubah, tapi kita perlu memanfaatkan media sosial itu untuk memperkokoh dan mengembangkan relasi yang harmonis antara anggota keluarga. Jadi smartphone itu harus dimanfaatkan dengan menjadi smart people, smart couples, pasangan yang cerdas, smart parents, orang tua yang cerdas, sahabat yang cerdas, dan mencipta anak-anak yang cerdas. Bagaimana media sosial itu dipakai untuk itu membuat kita dapat mengakses segala hal, dapat belajar banyak hal. Bagaimana media sosial itu kita pakai untuk belajar, mengembangkan diri, mengembangkan hal-hal yang diperlukan dalam membangun kehidupan berkeluarga. Bagaimana berkomunikasi dengan baik, bagaimana mengerti perasaan anak, bagaimana mengerti perkembangan anak, bagaimana mengerti perasaan orang tua ketika anak-anak sudah pergi meninggalkannya. Di media sosial tersedia itu semua. Maka kita harus jadi smart parents, smart couples, smart friend, dan mencipta anak-anak yang cerdas dengan memanfaatkan media sosial. Beberapa pedoman yang memungkinkan keluarga menikmati baik jejaring sosial dan waktu intim dengan keluarga. Yang pertama, bangunlah kehidupan spiritual dalam keluarga. Media sosial tak bisa dihindari,
Tapi jangan itu membuat kita mengabaikan dan meninggalkan ya, pembangunan kehidupan spiritual. Tanamkan nilai-nilai iman sebagaimana perintah di dalam Ulangan 6 ayat 4-9 sehingga anak-anak dapat membedakan mana yang baik dan berkenan kepada Allah, mana yang mendekatkan kepada Allah, mana yang menjauhkan dari Allah. Orang tua, para bapak menjadi role model baik menyangkut nilai-nilai maupun praktek bermedia sosial. Jadi kita harus jadi contoh bermedia sosial bagi keluarga kita. Para bapak adalah kepala keluarga, harus menjadi teladan dalam nilai-nilai, membangun nilai-nilai, dan dalam pemanfaatan media sosial. Yang kedua, membangun dan memelihara tradisi keluarga. Yang saya maksud adalah membangun, saya kira, keluarga-keluarga Kristen, terutama yang dari luar Pulau Jawa, punya tradisi kebaktian keluarga yang sangat kuat. Ya, ketika saya masih kecil di kampung saya di Nias itu pagi sore itu pagi-pagi dari rumah-rumah itu terdengarkan nyanyian-nyanyian rohani karena beribadah. Saya ke Manado juga sama. Ke berbagai tempat di mana banyak orang-orang Kristiani, tradisi beribadah di rumah itu sangat kuat. Nah, ini kita pelihara. Ya, memang sekali lagi di kota seperti Jakarta nggak mudah ini. Ya, nggak mudah. Kita udah pulang, anak belum pulang. Ya, kita belum bangun, anak udah pergi. Atau anak belum bangun, kita udah pergi. Tapi kita perlu mencari, berkomitmen untuk membangun ibadah keluarga. Itu yang menolong kita, karena dengan ada kesempatan itu, ya kita bisa ngobrol. Apalagi ke gereja bersama. Sekarang belum bisa. Tapi sekarang beribadah bersama di rumah. Ngobrol bersama, makan bersama. Itu adalah tradisi keluarga yang memperkokoh nilai-nilai. Dengan makan bersama atau melalui makan bersama di meja makan, kan kita ngobrol. Disitulah kita dapat menanamkan, memperkokoh nilai-nilai yang semestinya. Nilai-nilai kerajaan Allah, norma-norma yang kita pegang, juga secara tradisional. Jadi, dengan membangun, memelihara tradisi keluarga untuk beribadah bersama di rumah, ke gereja bersama-sama kalau bisa ke gereja, ngobrol bersama, makan bersama sebagai media untuk komunikasi, kita akan dapat kokoh, lebih kuat menghadapi ketika media sosial menawarkan hal-hal yang menghancurkan. Ketiga, menyepakati aturan bermedia sosial. Kita perlu menyepakati aturan dalam bermedia sosial, jumlah waktu, kapan harus berhenti, kapan tidak boleh bermedia sosial. Dulu ketika sebelum pandemi, Bapak-Bapak, ada sejumlah restoran di Jakarta ini yang di mejanya ada tempat tulisan handphone. Tempat menaruh. Ada, udah di put your mobile. Artinya apa? Bahkan restoran meminta kita, kalau you makan di restoran ini, please, Anda berkumpul sebagai keluarga atau sebagai teman, taruhlah handphonemu. Jangan lagi makan bersama, lagi kumpul, main handphone. Harus ada kesepakatan. Kalau lagi begini, tidak boleh ada yang megang handphone. Sepakati pemanfaatan media sosial untuk kepentingan keluarga. Membuat grup misalnya, ya grup WhatsApp atau Line atau apalah, ya. Sehingga dengan grup itu kita walaupun berada di tempat yang berbeda, kita saling berkomunikasi, saling mengingatkan. Ya, terutama yang punya anak di generasi milenial ke bawah. Saya punya grup dengan anak-anak. Ya. Karena kadang-kadang tak sempat mengatakan sesuatu dengan langsung karena selip terus. Ini kayak sekarang nih saya masih di kantor. Saya pulang nanti mungkin ada yang sudah tidur. Grup keluarga itu media berkomunikasi. Ya. Kapan ketemunya? Ada kesepakatan pada yang sebelumnya nomor 2. Tradisi keluarga. Makan bersama.
Kalau nggak bisa tiap hari, paling tidak sekali seminggu ada kesempatan makan bersama. Sepakati pemanfaatan media sosial. Ya, wajib pakai saat berjauhan. Nah ini penting. Ini menolong kita, media sosial menolong kita. Dulu kalau anggota keluarga berjauhan, pergi dinas keluar kota, kita nggak tahu kabarnya, seperti apa, susah. Sekarang gampang. Kalau berpergian keluar kota atau berjauhan, wajib memakai media sosial untuk dapat berkomunikasi face to face. Ya, kita bisa FaceTime, kita bisa video call, kita bisa Zoom dan sebagainya. Jadi memanfaatkan yang sudah tersedia itu. Keempat, orang tua harus melek media sosial. Ya. Seberapapun umur kita harus melek media sosial. Buka akun pada media yang anak Anda atau cucu Anda miliki. Jadi kalau cucu atau anak punya Instagram, ya buka akun Instagram. Anak-anak pasti nggak akan punya Facebook. Jadilah temannya atau followers anak. Tapi jangan suka komentar di situ. Begitu Anda komentar, nanti dia akan close pertemanan. Di-ban. Nggak usah komentar. Tapi kita di followers dari anak kita atau dari cucu kita, sehingga kemana mereka, apa yang mereka posting, kita tahu. Anak-anak milenial ke bawah itu, ya generasi Z itu, apa-apa masuk ke Instagram. Jadi kita tahu mereka sedang apa, berada di mana, dengan menjadi followers mereka. Untuk itu orang tua, ini bukan pilihan, wajib melek media sosial supaya sekali lagi tidak teralienasi dari kehidupan anak-anak kita sekarang ini. Nah, itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar diskusi pada percakapan kita pada malam ini. Saya kembalikan kepada liturgos atau katanya ada moderator. Shalom Bapak, Pendeta Arlianus Larosa. Shalom Pak. Shalom. Baik Bapak, terima kasih untuk kesempatan Bapak yang begitu sibuk pada malam hari ini bisa bergabung dengan kami, Komisi Bapak GKP Harim Perdana Shalom Bapak-Bapak semuanya. Baik yang ada di gereja maupun yang ada di media Zoom. Pada kesempatan ini juga Bapak kita akan melaksanakan diskusi dan tanya jawab perihal terkait dengan tema iman dan teknologi. Seperti kita ketahui bahwa iman dan teknologi ini adalah suatu hal yang penting saat ini. 1,5 tahun kita sudah mengalami pandemi dan salah satu adalah media sosial berupa virtual dan sebagainya kita laksanakan ibadah di gereja ini. Baik Bapak, sebelum lanjut saya akan memperkenalkan diri untuk Pendeta Arlianus Larosa yang pertama sebagai narasumber. Beliau adalah Ketua Umum PGI DKI Jakarta periode 2021 sampai 2026. Beliau berasal dari Gereja Kristen Indonesia dan jabatan yang lain adalah Pendeta Tugas Khusus Sinode PTKS Non-Keorganisasian. Kemudian beliau juga ada Direktur Yayasan Komunikasi Bersama YKB. Jadi sok sekali kita undang pada malam hari ini. Yang ketiga, beliau pernah menjabat Sekretaris Umum Sinode GKI dalam 2 periode dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2018. Bapak-bapak sekalian, sebelum kita juga hadir juga di antara kita juga sebagai narasumber adalah Bapak Ketua Umum GKPU Harim Perdana yang hadir di Zoom. Selamat malam Bapak Ketum. Bisa ditayangkan? Iya. Bapak Ketum. Selamat malam Zoom. Pak. Selamat malam Pak Ketum. Pak Joni, salam sehat. Siap, salam sehat Bapak. Yang kedua dengan hormat Bendera Umum GKPU, silakan untuk tampil ke depan. Bapak Penatua Gladly Mailowa. Dan sebagai narasumber berikutnya, Ketua Bidang 3 GKPU Halim Perdana dengan hormat Bapak Pendeta Jimmy Stephen Sunalangi STH. Dipersilakan, silakan duduk. Ya. Silakan duduk Bapak. Ya. Baik, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik,
Bapak Ketum PGI dan Bapak Ketum GKP Halim Perdana telah hadir di sini juga Bendahara GKPO dan juga Ketua Bidang 3 GKP Halim Perdana. Kita akan sama-sama membahas terkait dengan iman dan teknologi. Seperti kita ketahui bahwa kita beriman percaya dan teknologi adalah salah satu karunia Tuhan yang Maha Kuasa yang tentu saja disampaikan oleh Bapak Erlaus Larosa, di mana juga mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menghadapi apa yang terjadi saat ini. Baik, sebelum kita lanjut, kita akan menggunakan mungkin dari Bapak Ketum GKPO, Bapak Jori Kolowai, silakan Bapak Benato Jori Kolowai menyampaikan sesuatu selama kurang lebih 5 menit. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang kami hormati Pak Pendeta Larosa, Ketua PGIW DKI Jakarta, Bapak Ibu Majelis, Bapak Ibu Pendeta, dan komisi Bapak yang berbahagia yang dikasihi Tuhan Yesus. Malam ini kita mengucap syukur dan terima kasih atas pertemuan yang indah, dan tadi sudah mendengarkan firman Tuhan sekaligus bahan untuk kita diskusi. Saya sampaikan kami ada bahan nanti untuk menambahkan terkait pelayanan digital di GKP Halim. Nanti setelah ini akan kami paparkan. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan di dalam pelayanan ini, dan terima kasih kepada Pak Ketum MPH PGIW DKI. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, terima kasih Bapak Ketum, sedang di jalan sepertinya. Namun demikian beliau akan datang ke gereja untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan apa-apa yang kita laksanakan, program apa yang dilaksanakan di gereja ini, termasuk juga dengan media Zoom yang ada, kemudian manfaat daripada kegiatan-kegiatan seperti semacam ini. Baik, kita secara interaktif saja ya, kita akan mungkin ada yang bertanya dan sebagainya, silakan saja mengangkat tangan, baik yang ada di sini maupun yang ada di Zoom, media Zoom. Silakan memberikan pertanyaan terkait dengan iman dan teknologi dan disampaikan dari Pak Pendeta. Bisa juga sifatnya di sini juga hadir dari MPH, Bendahara, dan juga Ketua Bidang 3 Pembinaan Warga, termasuk juga di dalamnya adalah menyangkut komisi-komisi, termasuk komisi Bapak pada malam hari ini. Baik, mungkin langsung saja karena waktunya terbatas, kita hanya punya waktu 30 menit, mungkin langsung kepada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Ini sangat penting Pak, ini saat ini penting banget iman dan teknologi ini, dan kita menggunakan teknologi ini seperti yang kita sudah laksanakan seperti malam hari ini. Baik, mungkin sudah ada langsung, bisa bertanya langsung, silakan. Bisa menyebutkan nama dari kompleks mana dan langsung ke pertanyaan kepada siapa, silakan disebutkan. Iya. Iya, silakan Bapak. Pak Iktus, silakan Pak Iktus. Terima kasih pimpinan moderator. Yang terhormat Ketum MPH, yang terhormat Bapak Pendeta Larosa, salam untuk semuanya, jemaat yang di gereja maupun yang mengikuti ibadah dari rumah. Sangat menarik apa yang telah disampaikan, menjadi pencerahan bagi kita yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Ardianus Larosa. Sebelumnya kami perkenalkan, saya Iktus dari Kompleks Raja Wali. Bapak Pendeta Larosa sudah mengenal 2 minggu yang lalu, kita bertemu juga melalui media Zoom ini. Saya ingin bertanya, tapi mungkin bukan yang disampaikan tadi dulu yang pertama, yaitu melanjutkan pencerahan sebelumnya, yaitu tentang penggunaan teknologi digital ini, media ini untuk pelaksanaan ibadah secara online atau live streaming. Kalau tidak salah pada 2 minggu yang lalu disampaikan bahwa hal itu adalah syah. Tapi kalau ditinjau dari ibadah sebagai persekutuan yang beribadah, apabila kita berjeda waktu itu menjadi kurang tepat.
Itu yang saya terima. Pertanyaan saya Bapak Pendeta Larosa, bahwa ketika kami ingin bersekutu di dalam ibadah bersama keluarga di rumah, seperti yang tadi disampaikan bahwa waktunya kita mungkin akan sulit berkumpul, sehingga kami berkomitmen untuk sama-sama dalam satu rumah itu. Katakan kita ada suami, istri, anak 2 atau 3 atau cucu. Ada tambahan kita berkumpul. Nah, bisa kumpulnya, katakan tadi ibadah live streaming di GKPO Halim adalah pukul 09.00. Nah, kita laksanakan. Mungkin kami bisa berkumpul pukul 13.00. Tapi kami betul-betul mengikuti seluruh liturgi yang ada. Tidak ada satupun yang di skip dari awal sampai akhir. Apakah hal itu artinya bahwa persekutuan beribadah itu menjadi berkat bagi kita keluarga? Yang kedua, memang merupakan suatu keniscayaan bahwa ilmu teknologi ini menjadi, ketika digunakan, menjadikan dampak positif dan negatif. Kami juga ingin melanjutkan pertanyaan beberapa waktu yang lalu. Bagaimana sikap PGI, bahkan mungkin Bapak tahu kebijaksanaan dari PGI Pusat, ketika ada anak Tuhan menggunakan media ini, terus menjadi batu sandungan. Dan hal itu menjadi hal yang tidak enak bagi dia, karena adanya pihak lain yang menganggap bahwa apa yang dia lakukan adalah tidak benar. Padahal dia sedang melaksanakan tugas Tuhan, penginjilan ataupun hal yang lain yang berkesesuaian dengan firman Tuhan. Demikian, terima kasih. Kami kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Pak Iktus. Mohon izin Bapak Pendeta Arlianus Larosa. Ini melanjutkan dari kemarin beliau kan melaksanakan ceramah ataupun pembekalan kepada majelis ya pada minggu lalu. Ini kelanjutan dari pertanyaan. Yang pertama adalah jika ibadah live streaming tidak bersama-sama di dalam keluarga. Mohon tanggapan. Yang kedua juga bagaimana kebijakan PGI dalam hal ada yang melaksanakan pelaksanaan ini tidak terbatas seperti itu. Mohon ditanggapan dari Pak Larosa. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Iktus. Jadi kalau kebaktian ini, ngomong kebaktian minggu yang pertama ya, kalau kan saya sudah sampaikan ada beberapa hal yang prinsip di dalam kebaktian minggu. Ya, ritus tempat. Ya, Tuhan kepadamu sekarang engkau akan beribadah di gunung ini, bukan di gunung itu, jadi di tempat tertentu. Ya, itu yang pertama. Kemudian unsur apa? Unsur tata. Liturgi secara keseluruhan. Ketiga adalah ritus waktu. Yang pertama unsur tempat, karena pandemi ini kita nggak bisa melakukannya secara sepenuhnya. Paling hybrid seperti sekarang. Ada yang di gereja, ada yang di rumah. Nah, karena itu dua aspek yang lain harus kita penuhi, yaitu bahwa aspek tata, jadi seluruh tata ibadah ya, dan koreo dalam ibadah ya, seperti berdiri, duduk ya. Lalu waktunya harus bersamaan karena kita pada hari Minggu itu berkebaktian bukan sebagai personal, bukan sebagai keluarga, tetapi sebagai umat. Bagaimana bisa kita katakan beribadah sebagai umat kalau yang satu di jam jam kebaktiannya jam 9, kita sendirian di jam 13 siang.
Apakah kalau saya beribadah dengan keluarga pukul 13 siang, apakah itu salah? Sebagai ibadah keluarga tidak salah, tapi sebagai ibadah jemaat, kehilangan aspek persekutuan. Karena pada kebaktian minggu sekali lagi aspek persekutuan menjadi penting. Ya. Itu sebabnya saya katakan pada 2 minggu lalu itu misalnya di YKB GKI TV ya, di mana saya memimpin, itu link ibadah itu begitu selesai ibadah sekitar 10 menit itu di take down atau di private. Sehingga tidak ada orang yang tergoda. Nah, mestinya kan kalau pada kebaktian onsite kita bisa datang ke gereja pada jam tertentu, lah mengapa kalau online kita nggak bisa pada jam tertentu? Kita harus menyiapkan diri sebaik-baiknya, termasuk waktu, supaya kita berjumpa dengan Tuhan dengan mempersembahkan yang terbaik, juga waktu yang terbaik. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau ada orang yang mungkin melakukan penginjilan, tetapi itu oleh pihak lain dianggap sebagai sebagai sesuatu yang tidak benar, padahal menurut ajaran agamanya benar. Ini tergantung, ya. Sejauh tidak menghina orang lain, tak menghina agama lain, kita sah dan kita bisa mempertanggungjawabkan. Ya. Cuman kan kebanyakan yang bikin kasus sekarang kan ini adalah orang agama Kristen ber-PI sambil menjelekkan dan menyala-nyalakan agama lain. Kita tidak punya hak untuk melakukan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ya. Dan itu berlaku bagi semua agama. Ya. Bahwa kita kalau ketika ada orang lain menghina agama kita jarang melakukan tuntutan, protes, ya karena kita anggap nggak ada gunanya melakukan itu. Tapi kalau ada orang yang menuntut itu berlaku bukan lagi apa yang ada di Alkitab, tapi berlakulah hukum positif. Ketika sesuatu udah di ruang publik, ia akan terikat pada hukum positif, misalnya undang-undang ITE. Jadi memang sekali lagi termasuk para pendeta seperti saya, ketika berbicara di ruang publik harus betul-betul hati-hati. Jangan melakukan hate speech, ujaran-ujaran kebencian. Jangan menyampaikan hal-hal yang menghina orang lain, menghina agama orang, karena kita tidak diajar untuk menghina. Kalau udah menghina orang lain, itu bukan kabar baik namanya, itu bukan Injil, itu kabar buruk. Injil adalah menyelamatkan. Evangelion, kabar sukacita. Jadi orang lain mesti merasa sukacita kalau ia mendengarkan kabar Injil. Ya, kalau kita memberitakan Injil dengan benar. Sementara begitu respon saya. Terima kasih Pak Pendeta Larosak. Apa yang disampaikan benar-benar menjadi bagian bagi kita untuk lebih mengerti apa makna daripada ibadah bersama, kemudian juga bagaimana dalam pemberitaan Injil, Bapak. Iya, terima kasih untuk jawaban, mudah-mudahan menjadi berkat bagi kita semuanya, terutama dengan penanya, Pak Iktus, sudah bisa diterima, Pak. Baik, Bapak-Bapak, sebelum kita lanjut, telah hadir di depan kita juga Bapak Ketua Umum GKP Harim semua. Beliau akan memberikan sedikit pencerahan kepada kita tentang pengembangan pelayanan berbasis digital di lingkungan GKP Halim khususnya. Kami persilakan Bapak Ketum, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Iya, sambil kita menunggu nanti kita akan mendapatkan juga pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan iman dan teknologi ini untuk baik kepada Bapak Larosa, Pendeta Larosa maupun kepada MPH. Dalam hal ini Bapak Ketum, ada bendahara dan Ketua Bidang 3. Silakan Bapak Ketum. Tes. Baik, terima kasih. Akan saya sampaikan tema yang diberikan kepada saya terkait pengembangan pelayanan berbasis digital di lingkungan GKP Halim Pranakusuma.
Kalau ada slide-nya bisa ditampilkan. Jadi saat ini kemampuan multimedia yang ada di GKPO Halim Pranakusuma, kita memiliki 3 studio, yaitu di Gereja Angkasa, Gereja Dirgantara, dan Gereja Angkasa Puri. Dengan perangkat yang boleh dikatakan lengkap, yang terdiri dari audio, video, koneksi, dan komputer yang sudah memenuhi untuk kita melaksanakan kegiatan live streaming. Adapun untuk sumber daya manusia, kita sampai saat ini memiliki tim multimedia yang berjumlah 23 orang di 3 gereja tersebut, di mana rata-rata adik-adik pemuda, remaja pemuda yang memang memberikan waktu dan dengan penuh kesungguhan untuk ikut melayani dalam pelayanan tim multimedia. Dan ini luar biasa, menjadi kekuatan utama gereja GKPO Halim Pranakusuma dalam pelayanan, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Untuk platformnya sendiri saat ini di dalam pengembangan pelayanan kita terdiri dari bisa dilaksanakan live streaming melalui YouTube. Kemudian kita setiap kegiatan meeting dan setiap kegiatan pelayanan khusus kita memiliki Zoom meeting. Kemudian gereja juga aktif memiliki website di mana data-data ataupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan bisa ditampilkan di website. Kemudian kita memiliki Instagram dan Facebook. Kemudian untuk produk dan produksi, kita live streaming. Untuk indoor kita ada ibadah rutin, kemudian untuk outdoor kita ada ibadah pemakaman, serta kegiatan komisi-komisi. Setiap hari kita melaksanakan ibadah renungan pagi, di tapping, paduan suara, vokal group, sekolah minggu, dan kegiatan-kegiatan komisi lainnya yang kita laksanakan dalam bentuk tapping kegiatan, visualisasinya. Kemudian ada editing proses, upload hasil editing, kemudian final check content dan final check quality untuk video dan audio. Sehingga hari demi hari pelayanan dengan digital di GKPO Halim Pranakusuma ini semakin baik dengan tetap kita memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini juga kita sudah melatih beberapa tim multimedia dari gereja POUK, dari BP POUK Jakarta. Ada beberapa gereja yang mengirimkan tim multimedia selama beberapa minggu di tempat kita, dan kita transfer teknologi, transfer knowledge untuk bisa gereja-gereja yang lain juga bisa mengikuti dan melaksanakan kegiatan pelayanan secara digital. Untuk peralatan audio kita lengkap, untuk di Studio 1 Gereja Angkasa kita lengkap, mixer, amplifier, speaker, mic, dan sound card. Begitu juga yang ada di Dirgantara dan Angkasa Puri. Sementara yang untuk Ambarapura masih di dalam proses, dan mudah-mudahan dari majelis dan jemaat Ambarapura juga bisa memiliki kelengkapan multimedia. Selanjutnya untuk peralatan-peralatan yang didukung oleh GKPO Halim. Jadi dari hasil kita pertemuan majelis di pleno yang kita laksanakan, kita sepakati bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini, maka kekuatan pelayanan kita secara digital itu menjadi perhatian utama dan yang utama. Artinya yang utama itu kegiatan-kegiatan yang banyak offline yang sudah tidak bisa kita laksanakan karena protokol kesehatan, maka kita laksanakan secara online. Nah, dengan online ini konsekuensinya peralatan pendukung itu
harus penuh didukung, harus penuh dilengkapi sehingga tidak ada kendala di dalam pelayanan secara digital untuk di GKP Halim Perdana Kusuma. Peralatan kamera mulai dari camcorder, handycam, video capture ini dilengkapi. Ini sebenarnya mau menunjukkan bahwa ya ini dia kelengkapan kita beradaptasi di dalam pelayanan secara digital di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19. Sehingga rencana ke depan kita untuk jalur video, penggunaan kabel video akan lebih bagus lagi dengan digital interface, ini kita akan lengkapi lagi. Kemudian kemampuan mobilitas mixer dan portable router untuk mendukung acara-acara outdoor. Jadi kita bisa seperti tim Trans TV atau TV One bisa move atau bergerak pada ibadah-ibadah pelayanan di outdoor, tidak hanya statis di gereja. Dan ini akan kita lengkapi sehingga betul-betul nantinya pelayanan secara digital ini bisa di dalam gereja dan bisa juga kegiatan di luar gereja. Baik itu ibadah pemakaman, ibadah padang, ibadah-ibadah komisi lainnya. Termasuk kegiatan pelayanan baksos dan karya bakti di luar. Yang menjadi tantangan saat ini adalah bagaimana nantinya untuk kita bisa menggunakan sarana digital ini di dalam sistem kesekretariatan dan tata usaha gereja. Sehingga sekarang lagi kita rintis untuk supaya pendataan seluruh jemaat itu secara digital, termasuk administrasi surat menyurat. Sehingga semua dokumen, baik itu dokumen jemaat yang berupa CD, baptis, kemudian masing-masing komplek, semua itu terdata secara digital di GKP Halim Perdana Kusuma. Sehingga ke depan nanti untuk mobile studio kita akan lengkapi, kemudian tim kreatif dari majelis kita akan perkuat juga, nanti dari majelis akan terlibat langsung. Kemudian infrastruktur yang kegiatan dalam rangka kegiatan-kegiatan pelayanan terutama di outdoor kita akan lengkapi segera, dan sekretariat kita akan gunakan sistem aplikasi yang saya sampaikan tadi. Itu beberapa hal di dalam pengembangan pelayanan secara digital di mana gereja atau GKP Halim Perdana Kusuma menjawab kondisi saat ini dan beradaptasi bagaimana kita tetap melaksanakan pelayanan tetapi aman COVID. Dan puji Tuhan dalam waktu-waktu 1 bulan terakhir ini semakin menurun, kita bisa tatap muka lagi walaupun sangat terbatas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Pelayanan kita dengan secara digital akan tetap kita maksimalkan dan yang terbaik dalam rangka mendukung pelayanan keseluruhan dari GKP Halim Perdana Kusuma. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ketum. Kita telah mendengarkan apa-apa yang disampaikan Bapak Ketum yang kita rasakan sampai dengan saat ini, di mana pengembangan pelayanan berbasis digital di GKP Halim Perdana Kusuma. Tentu saya ada positif negatif dalam hal teknologi ini. Banyak hal yang perlu ditanyakan baik dari MPH maupun juga kepada Bapak Rosa, Pak Pendeta Rosa. Silakan Bapak, mungkin ya Pak Abed ya, silakan Bapak. Boleh kenalkan diri Pak, dari kompleks mana, silakan dan silakan bertanya. Selamat malam, Bapak Pendeta Ardianus Larosa, Bapak Ketua Umum MPH, Bapak Jori Kolwai, narasumber yang lainnya Pak Pendeta Jimmy dan Bapak Bendara, Bapak Lady Melola. Terima kasih, saya perkenalkan nama saya Abed Nego, saya dari Komplek Angkasa Puri. Melihat apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Larosa, kemudian juga apa yang disampaikan oleh Bapak Ketum, sungguh kita sangat berbahagia, berbangga sekali bahwa dengan kondisi pandemi sejak awal 2020 yang merupakan tantangan buat kita semua,
justru melahirkan kreativitas di gereja. Tidak dipungkiri bahwa dengan pandemi ini keluarlah talenta-talenta yang ada di gereja. Bahkan sampai saat ini kalau kita lihat justru malah saya merasakan perkembangan gereja kita tuh semakin bertumbuh, semakin baik dengan adanya teknologi seperti saat ini. Sering sekali bahwa kita mendengar kalau setiap hari, setiap pagi dia renungan-renungan harian, kemudian juga ibadah-ibadah minggu itu juga dilaksanakan dengan live streaming, itu menjadi satu istilahnya kalau saya boleh pinjam istilah seberang, siar ya. Bisa disampaikan kemana-mana. Apa yang firman yang disampaikan itu bisa didengar oleh orang dimanapun berada saat itu. Mungkin kalau Pak Pendeta Jimmy sedang khotbah, saudara-saudaranya, orang tuanya ada yang di kampung juga sudah siap-siap untuk mendengarkan, kira-kira begitu. Bahkan di daerah-daerah lain, bahkan di luar negeri. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Jory Kolwai, Ketua Umum, teknologi yang sudah ada, alat-alat yang sudah ada semua itu menjadi satu kelengkapan yang lebih buat kita. Tidak dipungkiri bahwa ini berawal dari pandemi. Dan kita percaya bahwa pandemi ini juga pasti akan berakhir. Teknologi ini sudah demikian kita kuasai. Apa yang direncanakan oleh MPH apabila pandemi ini sudah kita lewati dengan teknologi yang sudah kita kuasai ini supaya kita tetap bisa menggunakannya. Apakah mungkin dalam ibadah-ibadah kita tetap terus seperti itu? Renungan-renungan harian juga seperti itu. Bahkan hal-hal yang lain barangkali yang bisa kita lakukan. Bukan hanya dengan melalui tatap muka, tapi juga menggunakan teknologi-teknologi yang sudah ada ini. Bagaimana juga kita bisa mengembangkan sumber daya kita yang ada saat ini. Sekarang ada 23 orang. Mungkin bisa akan lebih ke depannya. Saya rasa itu saja barangkali Pak Ketum, terima kasih. Selamat malam. Iya, terima kasih Pak Abednego. Sifatnya memberikan tanggapan ya Pak ya, memberikan saran dan tanggapan. Terima kasih untuk itu. Mungkin ada bisa ditanggapi langsung daripada Bapak Larosa, Pendeta Larosa bisa menanggapi apa yang disampaikan Pak Abednego. Iya, saya pikir ya itu kan respons. Jadi menurut saya sih ke depan tuh gereja itu kalaupun misalnya pandemi ini usai, itu tidak akan bisa kembali seperti biasa gitu. Jadi hybrid itu adalah sebuah pilihan yang paling baik menurut saya ke depan. Kalau tadi mendengar Pak Ketua MPH GKPO Halim, dari sudut peralatan sudah sangat baik ya. Jadi kegagalan banyak orang termasuk perusahaan-perusahaan di era digital ini adalah ketika peralatan cukup baik tetapi konten kreatornya kurang. Jadi barangkali dengan peralatan yang sudah sangat baik ini dan makin akan ditingkatkan saya dengarkan tadi, mungkin perlu memberi perhatian pada rekrutmen konten kreator. Sehingga multiplikasi konten itu bisa terjadi karena ada orang yang terutama anak-anak muda generasi sebenarnya yang bisa melakukan itu. Kalau konten kreatornya itu kurang baik, alatnya bagus, ya mungkin tidak terlalu memberi dampak yang besar seperti dikatakan oleh Pak Abednego tadi. Siaran online itu, saya sudah katakan pada 2 minggu yang lalu, adalah promosi yang luar biasa, siar yang luar biasa. Tapi pada saat yang sama juga adalah demosi yang luar biasa. Kalau kontennya jelek, orang akan mengatakan, ya begitu aja ternyata. Ya, jadi kolaborasi dengan berbagai pihak dan memiliki orang-orang yang menjadi content creator menjadi sangat sangat penting untuk mengembangkan pelayanan di digital yang kelihatan kita nggak bisa mundur walaupun pandemi akan reda.
Itu respon saya, Pak. Baik, terima kasih Pak Pendeta Larosa atas tanggapan dan respon dari yang disampaikan. Baik, kami berikan kesempatan bagi yang di Zoom sekarang. Mungkin ada yang bertanya dari Zoom, silakan bisa dibuka di Zoom. Siapa yang, ya. Iya, Pak Esra Kasimbiring, silakan. Silakan Pak. Silakan Pak Esra. Oke, makasih. Salam, selamat malam. Mohon izin Pak Pendeta, Pak Ketua Umum. Mohon izin Pak John, suara saya terdengar ya? Dengar. Silakan. Oke, pertama saya menyampaikan kondisi yang sekarang ini sudah bukan lagi masalah baru. Dan mungkin kalau kita kemarin, bulan lalu kalau tidak salah, itu ibadah secara live streaming di gereja Katolik kalau tidak salah itu dihujani chat yang sifatnya malah sara. Jadi dari kawan-kawan yang mungkin radikal itu sudah sudah masuk di chat dan berpuluhan kali, sehingga ibadah yang tadinya itu sudah kusuk gitu, lalu kena chat itu tersiarkan langsung, tidak bisa jadi kusuk lagi. Akhirnya terjadi perang statement di chatting seperti kita yang sekarang ini. Di live streaming YouTube. Dan itu sudah masuk orang. Sampai sekarang juga tidak bisa dicarikan siapa itu pelakunya. Pertanyaan saya, ini kan mungkin aja nanti kita akan ke bagian giliran seperti itu. Apakah sudah diantisipasi dengan tim IT kita, bila akan ada yang kelompok radikal yang masuk ke Zoom atau YouTube kita saat ibadah, apakah sudah punya kemampuan untuk itu atau akan bagaimana cara mengatasinya? Ini sempat terjadi dan sampai sekarang nggak ketangkap orangnya. Nah, kita bayangkan nanti kalau ibadah Natal kita seperti ini, lalu masuk serangan para radikal dengan cara chatting di chatnya kita seperti ibadah itu, dan kita tidak bisa mengapa-ngapain. Ibadahnya mungkin bisa berantakan menurut saya. Jadi perlu mungkin diantisipasi, kalau perlu carikan teknologinya, bagaimana caranya supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Esra Sembiring. Jadi mungkin ini lagi ditujukan kepada MPH ya, bagaimana kalau ada chatting yang mengganggu pada saat ini, mungkin dari MPH bisa menjawab hal ini. Ya, apa sudah diantisipasi? Silakan Pak Pendeta atau siapa yang berkenan menjawab? Ya? Oh iya. Iya. Mungkin dari Pak Pendeta Larosa bisa menanggapi hal-hal seperti ini, Pak. Monggo, Pak. Jika ada siap. Ya, kalau komentar itu kan kalau kita membuka chat room ya itu konsekuensi. Ya. Jadi saya sendiri menganjurkan kalau saat ibadah itu live chat-nya itu tidak dihidupkan. Karena itu mengganggu. Itu sama kan kalau kita lagi ibadah di gereja, lalu ada yang ngomong gitu loh. Halo, selamat pagi, padahal sedang berdoa gitu. Jadi sebaiknya itu fitur chatnya itu tidak di on kan. Di tempat saya itu kalau kita memang bukan live streaming tapi tayang premier, itu kita tutup. Dibuka sebelum ibadah, begitu ibadah mulai lonceng berbunyi ditutup. Tidak boleh ada yang komentar. Nah, kalau ada yang komentar ya mau dicari kan bukan kerjaan kita untuk menuntut kan, sebenarnya itu kerjanya kepolisian. Ya, itu undang-undang ITE. Itu respon saya, Pak. Ya, terima kasih Pak Pendeta untuk respon dan jawabannya. Ya, Bapak-bapak baik yang ada di gereja ini maupun yang di Zoom, mungkin satu lagi pertanyaan dan mungkin kita akan sampaikan. Ada yang bertanya? Silakan. Oh, dari Zoom. Silakan Pak. Dari Zoom siapa yang bertanya? Angkat tangan ataupun kasih sign. Pendeta Waoma, silakan Pak Pendeta Waoma. Terima kasih waktu yang diberikan moderator.
Izin bertanya Pak Pendeta Larosa, apa tanggapan sekaligus solusi dari Bapak ketika ada jemaat kita di luar kota secara teknologi mengikuti ibadah, baik ibadah renungan harian, ibadah keluarga tengah minggu hari Rabu, lalu kemudian ibadah hari Minggu dan ibadah-ibadah lainnya. Namun ketika suatu saat membutuhkan pelayanan dari majelis, khususnya pendeta, secara tatap muka. Tetapi karena berada di luar kota, akhirnya meminta pelayanan dari majelis gereja lain. Ya kalau kita lihat ibaratnya selama ini kita melayani gitu kan, kita memberikan pelayanan. Tetapi ketika tiba pada saat-saat yang khusus seperti tadi saya sebutkan, akhirnya kita tidak bisa jangkau. Kira-kira apa tanggapan dan solusi dari Bapak? Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Wauma. Mohon izin langsung dijawab Bapak, mungkin sudah langsung biar secara singkat Pak Pendeta. Ya, saya kira jawaban sudah tersedia ya di pernyataan Pak Pendeta, yaitu bahwa kalau kita nggak bisa menjangkau, ya kita yang gereja yang meminta tolong, gereja kita yang minta tolong kepada gereja lain di tempat itu. Bukan dia, karena tanggung jawab penggembalaan dia karena di anggota kita ada di tangan kita. Maka kitalah yang meminta gereja lain untuk melakukan pelayanan, misalnya pastoral. Kalau pastoral sebenarnya masih bisa online. Tapi kalau ada misalnya pemberkatan pernikahan, pemakaman, kan kita bisa meminta tolong. Tapi sekali lagi, kalau dia anggota kita, ya, dan kalau GKP kan ada di keanggotaan, kalau dia bukan anggota gereja yang di sono itu bukan gereja asalnya, maka kita bertanggung jawab justru untuk meminta tolong gereja lain di sana untuk melakukan pelayanan. Karena apapun yang terjadi, umat mesti dilayani. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Bapak Pendeta. Mungkin masih banyak yang bertanya nih, semangat sekali bertanya nih. Baik Anda di gedung gereja ini maupun di Zoom ya. Namun demikian kami berikan kesempatan, ini ada dua narasumber, Bapak Bendahara dan Bapak Ketua Bidang 3. Mungkin sedikit Pak Bendahara menyampaikan terkait dengan anggaran saat ini di tengah pandemi. Mungkin bisa disampaikan Pak, apakah mempengaruhi juga dengan adanya live streaming dan sebagainya? Sedikit saja memberikan tanggapan. Silakan Pak Glenn. Terima kasih. Gereja Protestan Ekumenik Halim, GKPO Halim dalam hal ini, untuk kebijakan anggaran dalam masa pandemi yang jelas kita tetap mengacu atau kita mengutamakan untuk kegiatan pelayanan yang dalam hal ini dilaksanakan baik lewat streaming ataupun yang sekarang sudah tatap muka. Sehingga memang untuk kondisi belakangan ini atau saat ini kita ada beberapa kegiatan yang tidak bisa didukung secara utuh, terutama untuk kegiatan komisi, itu akan dialihkan atau kita fokus dan kita khususkan untuk dukungan kegiatan multimedia. Mungkin dalam ke depan untuk pengembangan untuk misalnya sumber daya manusia atau sumber daya dari para tim ini akan kami coba untuk masukkan dalam anggaran atau program kerja di GKPO Halim untuk meningkatkan sumber daya manusia apa yang perlu didukung. Misalnya ada pendidikan kah, atau ada pelatihan, atau ada apa saja yang bisa mendukung mereka para tim ini, sehingga sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh narasumber kita Pak Pendeta Larosa, itu mereka bisa mendapatkan ilmu atau mendapatkan kemampuan dalam mendukung kegiatan pelayanan. Yang jelas kita tetap punya iman dalam kondisi saat ini. Dengan menghadapi teknologi saat ini kita punya iman yang kuat karena kita masih bisa mendapatkan penerimaan atau pemasukan untuk membiayai seluruh kegiatan anggaran atau kegiatan program kerja kita, khususnya yang bersifat pelayanan minggu. Kemudian kalau komisi-komisi kami terbatas dengan komisi yang sudah ditetapkan, sudah disepakati oleh komisi, dan di samping itu kegiatan rutin, dan yang paling penting adalah kegiatan belanja pegawai. Belanja pegawai itu yang tetap kami upayakan untuk itu kegiatan rutin yang harus kita dapatkan dalam 1 bulan, dan puji Tuhan
di GKPO Halim Perdana Kusuma untuk per bulan masih mencukupi pemberian jemaat yang kita bersumber, pendapatan kita yang bersumber dari pemberian atau persembahan jemaat itu masih mencukupi untuk bulan per bulan. Itu yang masih menjadi kabar gembira dalam pelayanan, dalam pengelolaan keuangan di GKPO Halim Perdana Kusuma sampai dengan saat ini. Demikian yang bisa disampaikan untuk gambaran kita dalam masa pandemi, dalam pengelolaan anggaran di masa pandemi saat ini. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Pendeta Gladly Mailoa yang telah memberikan gambaran bagaimana keuangan kita, bagaimana progres ke depan, dan harapannya ke depan bisa juga memenuhi apa yang dilaksanakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Satu hal juga yang kita perlu dengar juga, di mana juga ada Bapak Pendeta Jimmy Stephen sebagai Ketua Bidang 3. Dia membawahi komisi-komisi yang ada termasuk komisi Bapak. Silakan Pak Pendeta mungkin menyampaikan sesuatu yang bagi kita, program-program yang akan dilaksanakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selaku Ketua Bidang 3 tentu Bapak Ibu yang mengikuti ibadah komisi Bapak dalam hal ini juga dalam spesifikasi kegiatan talk show, karena kehadiran ini bukan hanya Bapak-Bapak saja, bisa juga kita menyampaikan itu link. Biasanya Bapak-Bapak suka diikuti juga oleh ibu-ibu mengikuti kegiatan ini. Yang kita ketahui di gereja kita yang paling menggunakan kegiatan live streaming itu komisi-komisi, mulai dari Bapak, perempuan, pemuda remaja, sekolah minggu. Kalau Bapak-Bapak sekalian memperhatikan di hari Minggu itu mulai dari jam 8, jam 9, itu diisi dengan sekolah minggu. Dan kita tahu dalam pelayanan komisi-komisi ini justru kita sedang mempersiapkan sumber daya manusia untuk memang masuk pada dunia digital yang sekarang ini sedang fenomenal. Dan kita bersyukur melalui dua kekuatan sebenarnya dalam bidang pembinaan warga, yaitu komisi-komisi dan bidang umum. Mulai tanggal 3 Oktober kita ketahui bahwa akan dilaksanakan Pekan Keluarga. Memang pembukaannya tanggal 10 dan penutupannya tanggal 17 Oktober. Nah, diharapkan komisi Bapak dan semua yang mengikuti ibadah malam hari ini kita masuk dan melibatkan diri dalam bidang umum di bidang pembinaan warga untuk melaksanakan Pekan Keluarga. Mungkin ini informasi saja yang bisa saya sampaikan, tapi terima kasih atas pelaksanaan malam hari ini, terutama Pak Larosa yang sudah tidak bosan-bosannya mengarahkan POUG se-DKI Jakarta, lebih khusus di GKPO Halim Perdana Kusuma. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Pak Ketum dan kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Jimmy Stephen yang telah memaparkan apa yang disampaikan terkait dengan program-program di bidang 3 yang bawa juga para komisi-komisi. Baik, saya yakin juga Bapak-Bapak banyak sekali yang harus disampaikan, baik yang ada di sini maupun di Zoom, masih banyak sekali. Namun demikian karena waktu yang terbatas, nanti Bapak-Bapak sifatnya kalau bertanya silakan ditulis atau di chat kepada kami atau disampaikan melalui tulisan. Akan kami sampaikan juga kepada yang Bapak Pendeta ataupun kepada MPH. Baik, mungkin saya akan simpulkan pada malam hari ini terkait dengan teknologi, di mana teknologi ini pasti berdampak positif dan berdampak negatif juga. Teknologi akan memberikan dampak negatif bagi kita ketika teknologi ini telah menggeser posisi Allah dalam hidup kita. Tidak lagi hidup berserah dan mengagungkan Tuhan, namun sangat bergantung pada teknologi yang berasal dari akal budi pikiran kita. Sebagai umat percaya dan beriman, harus kita menggunakan teknologi dan produk-produk teknologi seperti saat ini untuk hal-hal yang positif dengan tujuan memuliakan nama Tuhan. Secara singkat demikian, terima kasih sekali kepada Bapak Ketua Umum PGI DKI Jakarta, Bapak Pendeta Larosa, MTH, dan juga kepada Bapak Ketum, Bapak Penatua Jori Kolowai, Bapak Bendahara, Bapak Penatua Gladly Mailoa, dan Ketua Bidang 3 Bapak Pendeta Jimmy Stephen Sunalangi. Dengan bagian ini kami sebelum doa syafaat dari Bapak Pendeta Larosa, silakan Bapak dan Bapak-Bapak untuk menempatkan diri. Terima kasih sekali lagi, mohon izin Bapak Pendeta Larosa, terima kasih untuk kehadiran dan
partisipasi dalam acara Komisi Bapak. Sebelum Bapak menyampaikan doa syafaat, kita akan membawakan trio dari urusan Bapak Dwi Kora. Mohon izin Pak Glet. Ya, semoga pujian ini mendatangkan berkat bagi kita semuanya. Mungkin izin. gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu atas anugerah Tuhan, kesempatan berhimpun pada malam ini, baik yang berkumpul di gereja pun kami yang ada di tempat masing-masing yang difasilitasi dengan media Zoom ini, Tuhan. Kami bersyukur oleh teknologi yang telah Engkau anugerahkan, kami boleh tetap bersekutu, mesti berada di tempat-tempat yang berbeda. Dan biarlah Engkau memberikan kemampuan kepada anak-anak Tuhan, serakus di GKPO Halim ini, Tuhan, kemampuan untuk terus mengembangkan pelayanan melalui media ini, supaya dengan demikian nama Tuhan dimuliakan melalui konten-konten yang menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang, konten-konten yang memberikan semangat untuk terus mengerjakan hal yang baik bagi kehidupan kami bersama di bumi ini, dan supaya banyak orang yang boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan yang terus selamat. Anak-anak muda yang memberikan diri untuk menjadi tim multimedia, Engkau beri terus motivasi yang semakin hari semakin dimurnikan, semangat yang tak pernah kendor untuk mempersembahkan keahlian mereka untuk kemuliaan nama Tuhan, di bawah bimbingan para hamba-hamba Tuhan di GKPO, supaya dengan demikian teknologi sebagai alat boleh betul-betul menjadi alat yang efektif untuk menyampaikan konten-konten yang berkualitas yang disiapkan oleh tim konten atau para pelayan Tuhan di GKPO Halim ini, Tuhan. Bapak di surga, kami akan berpikir sebentar lagi, mohon Tuhan yang akan menyertai kami dalam perjalanan pulang bagi yang berhimpun di gereja, dan dalam istirahat kami malam ini, biarlah istirahat kami boleh menjadi kesempatan untuk memulihkan energi kami yang telah tercurah oleh seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini. Terima kasih ya Bapak, yang doa kami jadi sempurna, sempurnakanlah karena kami menaikkan doa ini dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak-bapak GKPO Halim yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita diberi kesempatan pada malam hari ini untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Nats persembahan di malam hari ini terambil dari Roma 12 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Bagi bapak-bapak yang mengikuti ibadah malam ini melalui Zoom, dapat mentransfer lewat rekening GKPO Halim, Bank Mandiri KK Halim. Dan pada malam ini sebagai nyanyian persembahan kita menyanyikan Betapa Hatiku, mulai dari deret bangku paling belakang. Persembahkan
Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai harapanmu seumur hidupku. Kami jemput Bapak bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Hanya oleh kasih dan penyertaan-Mu, kami boleh menikmati berkat Tuhan hingga saat ini. Malam ini kami datang dengan membawa sebagian kecil persembahan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami menyadari bahwa persembahan yang kami persembahkan ini berasal dari Tuhan sendiri. Kami mohon Bapa memberkatinya agar dapat dipergunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan berkat Tuhan yang masih ada pada kami juga Bapa berkati, agar supaya kami dapat mempergunakannya untuk melanjutkan kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat yang hidup. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat anggota Komisi Bapa yang berbahagia, sebelum kita mengakhiri ibadah kita di malam hari ini, mari bersama-sama kita mendengarkan sambutan dari Ketua Komisi Bapa GKPU Halim, Bapak Penatua Dr. Andes Joko, dipersilakan. Anggota Komisi Bapa GKPU Halim Perdana Kusuma yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Apa kabar? Ya, puji Tuhan, hari ini kita kembali bersama-sama bertemu setelah 1,5 tahun kegiatan Komisi Bapa kita lakukan secara live streaming. Dan pada malam hari ini bersyukur bahwa kita sudah diizinkan melakukan ibadah tatap muka terbatas dan digabungkan dengan Zoom bersama-sama, dan kita boleh bersama-sama beribadah, dan kita bersyukur bahwa kegiatan ini boleh kita lakukan dengan baik. Pengurus mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan dari Bapak Pendeta Arlianus Larosa MTH untuk yang sudah melayani kami dalam ibadah pada malam hari ini, di mana tema pada malam hari ini adalah iman dan teknologi. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Larosa, sehingga Tuhan selalu memberkati pelayanan Bapak, pekerjaan Bapak, dan rumah tangga Bapak. Amin. Kami pengurus juga mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran MPH, yang dalam hal ini langsung dihadir oleh Ketua Umum MPH GKPU Halim Perdana Kusuma, Bapak Pendeta Penatua Zori Koloai, dan juga Bendahara Bapak Gladly, dan Bidang 3 Bapak Pendeta Jimmy Stephen. Sengaja kami mengundang semua MPH yang dalam hal ini, karena ini adalah pertama kali kita tatap muka. Kami mau langsung menyapa MPH, dan kami pun juga rindu untuk bertatap muka dengan MPH. Itulah alasan kami pengurus untuk menghadirkan pejabat-pejabat gereja kita yang kita mau hadirkan di sini bersama-sama, sehingga kita bisa bersama-sama bertatap muka. Baik, kami juga pengurus mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran jemaat anggota Komisi Bapa yang ada di ruang gereja GKPU Halim Perdana Kusuma, dan juga yang ada di ruang Zoom. Terima kasih untuk kebersamaan kita, untuk kita bersama-sama beribadah pada malam hari ini. Sebagai informasi bahwa kegiatan Komisi Bapa sampai dengan akhir tahun kita masih ada 3 kegiatan besar lagi. Bulan Oktober adalah HUT Komisi Bapa yang jatuh pada tanggal 23 Oktober, genap berusia 17 tahun. Dan kita berharap bahwa bulan depan kita akan bisa melakukan perayaan ibadah, ucapan syukur ulang tahun Komisi Bapa di bulan itu. Mudah-mudahan kita juga bisa bertatap muka dan bahkan bisa lebih banyak jumlahnya dari yang sekarang. Kegiatan di bulan November ada terakhir lagi, nanti akan
dituan rumahi oleh Kompleks Dirgantara. Mungkin Kompleks Dirgantara sudah bisa mempersiapkan untuk pelaksanaan kegiatan di bulan November. Dan terakhir, di penghujung tahun kita akan menutup kegiatan rangkaian kegiatan Komisi Bapak dengan perayaan Natal. Semoga 3 acara besar ini dapat kita lakukan bersama-sama dan ini biarlah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik, demikian informasi yang kami sampaikan dari pengurus Komisi Bapak, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat Komisi Bapak yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di malam hari ini. Saya jemput berdiri, kita menyanyikan nyanyian penutup dari NKB 211, baitnya yang pertama, pakailah waktu anugerah-Mu Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhan-Mu, hidupmu singkat bagaikan kembang, mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap, namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal kekal. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Disilakan duduk kembali untuk saat teduh. Ibadah selesai, kami urusan Bapak Kompleks Dwi Kora mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Arlianus Larosa. Kami doakan kiranya Bapak senantiasa diberkati Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun Bapak ditempatkan dan melayani. Terima kasih juga kepada Ketua Komisi Bapak GKPO Halim, dan juga terima kasih kepada MPH yang sudah hadir pada malam hari ini dan juga ikut memberikan ceramah bagi kami anggota Komisi Bapak GKPO Halim. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati ibadah Komisi Bapak ke depan. Selamat malam. Terima kasih, mohon izin pamit ya, Maulif.